Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Tuh, apa namanya, nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh. Ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Dari kemarin kita sudah membahas Nabi palsu ke-25, yaitu Muhammad. Ya sudah banyak kita bahas. Tetapi, balik lagi, itu sudah pernah terjadi di zaman Muhammad. Orang-orang dikasih tahu tentang kebenaran, ya, mereka lebih senang denger dongengnya Muhammad. Dongeng jin ibrit, ya kan? Dongeng tentang jin yang masuk Islam, dongeng naik burak pergi ke surga, dongeng, orang senang dengar begitu. Sama, ya, jangan mengumpulkan guru-guru palsu, ya. Islam adalah sebuah agama asumsi, ya, adalah sebuah agama ilusi, ya, dari kitab asumsi, ya, dari nabi yang berdelusi, sehingga umatnya berhalusinasi tentang ilusi Allah. Jika siapapun di dunia ini berebut kebenaran, maka akhirnya dia akan menjadi pribadi yang akan membuat hati masing-masing manusia terpecah belah. Ya, ini contohnya sampai disebut agama palsu, nabi palsu, bahkan disebut ajarannya halu, segala macam. Ini orang-orang seperti ini adalah sampah, orang yang akan membuat dunia ini tidak aman. Seyogyanya agama itu, seperti video saya kemarin, agama itu dijadikan untuk memperbaiki diri ke dalam, sehingga akhirnya orang melihat, wah, indahnya Islam itu dari perilaku kita. Wah, indahnya Kristen itu dari perilaku kita. Wah, indahnya Buddha itu, indahnya Hindu itu, dan yang lainnya dari perilaku mereka. Karena mengamalkan agama ke dalam dirinya. Jadi bukan untuk menyalahkan agama orang lain dengan mengacu kepada kebenaran agamanya. Nah, dalam hal begini, yang heboh juga di Indonesia ini sekarang adalah seperti si pesulap merah. Itu sama. Kebenaran yang dia percayai, dia menyalahkan kebenaran orang lain, sehingga tenaga dalam kasana Indonesia ini dianggap palsu, dianggap bullshit. Apa bedanya? Dia biarkan saja dengan sulapnya. Yang perlu dia lakukan adalah memang membongkar dukun-dukun palsu yang memakai sulap untuk menipu pasiennya. Nah, itu perlu, karena itu memang keahliannya soal sulap. Sama juga dengan orang ini. Ini adalah racun dalam kehidupan dunia ini, pemecah kedamaian. Jadi dunia ini tidak akan pernah damai jika ada orang-orang yang seperti ini. Saya lihat di TV One, Joseph Paul Zhang melarikan diri, PBNU melukai umat. Nah, kata ketua PBNU, kasus Joseph Zhang adalah ujian bagi umat Islam. Bagi saya bukan saja ujian buat umat Islam, tapi ujian buat agama-agama manapun yang ada di dunia ini. Ada lagi dari TV One juga, penista agama Islam Joseph Paul Zhang masuk daftar pencarian orang. Orang yang ngaku Nabi ke-26 diburu polisi. Dan ini memang harus diburu. Karena ini bukan ujian buat agama Islam, tapi ujian buat kedamaian manusia di dunia ini. Ujian buat semua agama-agama yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, jika setiap orang-orang yang beragama berlaku seperti dia ini, maka kita akan berperang. Maka kita akan baku hantam, baku ribut, kita akan terpecah. Orang-orang seperti ini dan juga ustadz-ustadz yang menebarkan kebencian, juga orang-orang ya seperti sulap merah yang juga membahas sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, sehingga memercikan, membawa narasi yang kurang baik, yang akhirnya akan memperpecah belah kita. Itu tidak baik. Wanted mengaku Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang. Provokasi Joseph mengaku Nabi dan menista Islam. Ya sama juga seperti provokasi si pesulap merah atau apa. Pokoknya hal-hal seperti ini janganlah dikedepankan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baru sehari kemarin saya posting video tentang agama. Dengan thumbnailnya saya tulis, ingin dunia damai?
Maka jadikanlah agama untuk memperbaiki ke dalam diri, bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan agama lain dengan tolak ukur kebenaran agama sendiri. Nah, tiba-tiba hari ini saya dapat laporan penghinaan agama juga. Ada yang mengaku nabi. Akhirnya saya lihat videonya. Nih. Puasa lalim Islam. Nah, di sini dia bahkan sesumbar siapa yang bisa melaporkan dia kepada polisi, dia kasih hadiah. Nah, bagi saya, segala sesuatu saya pelajarin dulu. Akhirnya saya tonton videonya ini. Ini videonya lama betul ini. Terus saya tonton juga Nabi ke-26 ini, Tuhan bicara dalam pandemi. Ini juga saya tonton sampai habis 2 jam lebih. Ya, saya mempelajarin kenapa dia bisa begitu. Oke, mari kita lihat dulu cuplikan video saya yang saya upload kemarin. Islam dan akal sehat. Kalau thumbnailnya adalah kelemahan Islam yang terbesar. Jadi sahabat, agama, terserah mau apapun agama, agama diperuntukkan untuk memperbaiki diri ke dalam diri kita. Nah, nanti video saya ini silakan sahabat lihat saja, nanti saya kasih di atas ini. Ya, kita lanjut. Saya mengambil video-video pentingnya saja. Video dari orang ini yang sudah saya ambil, bagian yang penting-penting saja. Jadi akan saya perlihatkan saja videonya yang penting. Ya, video dia upload 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Oke, mari kita lihat sama-sama. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Tuh, nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh. Ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Terus dalam surat himbauan tentang peribadatan bulan Ramadan, mereka yang ibadat ya semua wanu jenisnya nggak boleh tutup antara jam 4.30 sampai jam 16. Kepala Bidang Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang TP Hasanuddin mengatakan jika ada pengelola restoran, rumah makan dan kafe yang nekat beroperasi pada waktu yang dilarang, maka bisa terancam sanksi berupa hukuman 3 bulan penjara. Gila, lu yang puasa, kita yang menderita, bangsat lu. Gila. Bangsat FPI, juga ini ya. Iya, FPI FPI di penjara kalah. dilarang udah senang-senang Pak, itu udah Hmm. senang-senang mereka. Nggak taunya brengsek juga Satpol PP ini. Nah, saya kasih komentar dulu biar seru ya. Lu yang puasa, orang lainnya suruh menderita. Iya kan? Nah, kan bangsat itu namanya kan. Oke. Masya Allah, biadabnya Allahnya Islam ini. Oke, seperti itu sahabat. Nah, ya ini memang setelah saya pelajarin orang ini, jadi akhirnya penyebab dia benci sama Islam adalah karena memang banyak dari kita-kita itu yang intoleransi. Padahal kita itu berbeda-beda, jadi mesti saling menghargai. Jadi dia melihat perilaku orang Islam yang salah, yang arogan, akhirnya dia menyerang kepribadian baginda Nabi. Kepribadian baginda Nabi yang sangat mulia itu tidak kelihatan sama dia sama sekali. Nah, itu yang saya lihat penyebabnya. Dan dia juga menyalahkan Satpol PP yang diserang itu. Satpol PP itu hanya melakukan tugas, cuma Pemda setempat itu yang memang membuat undang-undang yang aneh. Undang-undang agar kedai-kedai rumah makan tutup selama bulan puasa. Padahal kan bisa saja orang Islam sendiri yang dibolehkan tidak berpuasa seperti musafir. Nah, ini memang aturannya salah kaprah. Bukan itu yang mengakibatkan orang batal puasanya atau akhirnya membatalkan puasa, tidak. Puasa itu adalah dari dalam.
Sehingga kita puasa, kalau memang niat kita berpuasa, siapapun makan di depan kita, kita tidak akan membatalkan puasa kita. Jadi beribadah, kita jangan mencari pasal dari luar diri kita untuk menggagalkan ibadah kita atau mencari kesalahan dari luar diri kita supaya mengiyakan kita boleh membatalkannya, kan itu. Nah, sekarang saya cuplik videonya juga yang sudah saya ambil yang sisi pentingnya. Mengenali ajaran Nabi palsu di Indonesia. Thumbnailnya Nabi ke-26. Ya, mari kita lihat. Channel panas Nabi ke-26 Joseph Paul Sang. Buka jus gubrak. Tema kita hari ini adalah mengenali ajaran Nabi palsu di Indonesia. Tema ini sangat penting ya, mengenali ajaran Nabi palsu ini, karena sudah jelas ya. Kemarin hari Rabu kemarin kita belajar mengenali bilangan antikristus. Itu banyak yang kejang-kejang tuh ya di komennya itu ya. Terus saya share itu ke beberapa teman. Wah, kejang-kejang semua. Wah, itu ada satu yang paling ada hatersnya saya kan satu itu. Wah, yang penganut teori konspirasi kejang-kejang karena nggak bisa bantah. Kenapa laptopnya bisa mengenali ajaran Nabi palsu? Nah, makanya di zaman Muhammad itu, wah, Muhammad bolak-balik lihat setan, lihat jin, malah ada jin yang diislamkan kan sama Muhammad, hebat sekali tuh, hebat kan, tuh mau awal aja ngakuin bahwa Muhammad itu hebat tuh. Oh, nanti dulu. Ini pertanyaan yang pernyataan yang aneh nih, mengislamkan jin kan. Jadi jin-jin itu beragama Islam sekarang. Itulah sebabnya ada surat Al-Jin. Dan memang Islam itu agama jin. Lihat, Jibril yang ditemui sama Muhammad. Itu kan sama dengan siapa itu? Alibaba kan? Yang ketemu jin di dalam gua kan? Coba, bertemulah ia dengan jin. Ya kan? Dan jin itu akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh Baba. Alibaba pengen tinggal gosok lampu, keluarlah jin. Alibaba pengen bunuh orang, gosok lampu, keluarlah jin. Ya kan, merestuinya. Ya kan? Sama Muhammad sama kan? Muhammad pengen tinggal gosok, kejang, ya kan? Tinggal matanya melotot, kesurupan, keluarlah ayat. Terus orang Islam bertanya, itulah buktinya bahwa para pengikutnya melihat waktu Muhammad kejang-kejang begitu. Nah, makanya semua orang epilepsi pun akan dianggap nabi kalau begitu nanti. Ya kan? Orang epilepsi supaya dia jangan malu kena epilepsi, bilang aja baru terima wahyu. Nah, makanya saya menyebut diri saya Nabi ke-26. Sebentar. Ya, Anda jangan ada yang berani mengklaim dirinya Nabi ke-26 ya. Hanya saya ya yang boleh mengklaim Nabi ke-26. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Saya nggak main-main ini. Jangan. Oh, itu tanpa ragi sudah. Siapa bilang? Oh, jangan main-main. Sebelum tanpa ragi bilang itu saya sudah statement bahwa saya adalah Nabi ke-26. Anda lihat di layar Anda sekarang. Tahun 2017 ya, saya sudah menyebut diri saya Nabi ke-26 ya. Ya, karena saya lah Nabi ke-26. Tiada yang lain. Yang lain nomor 27 terserah. Pokoknya nomor 26 itu punya saya. Gitu ya. Yang lain, oh belum punya kitab. Oh sudah, saya sudah nulis kitab. Jangan main-main sama saya. Bentar nih, saya tunjukkan kitabnya nih. Nah ini kitabnya saya ini. Ya, saya sudah produksi kitab. Jangan main-main ini. Saya sudah nulis kitab, ya. Wahyu Jibril Gua Hira. Bukan Gua Hira ya, Gua Lawa. Dan kalau Anda mau mempertanyakan kenabian saya, Anda tanyakan sama Muhammad. Semua yang Anda tanyakan kepada saya, Anda tanyakan kepada Muhammad. Ya. Yang lain, sisanya Anda tanyakan kepada saya dan bandingkan ke Muhammad. Lalu tanya yang terakhir, masalah moral. Masalah ngehe sama anak kecil, masalah ngawinin tante, babu, janda, niturin janda temennya, segala macam, masalah bunuh orang, itu jelas saya lebih mulia daripada Muhammad ya. Kalau masalah kitab saya sudah nulis, ini jelas lebih mulia daripada kitabnya Muhammad. Lebih suci dan mulia, lebih akurat daripada kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad bisa meleset semua, kalau saya kitabnya maha suci dan mulia, akurat, ya, memberikan pencerahan. Gitu ya. Oke. Ini saya nggak bercanda, saya serius ya. Saya mengatakannya dengan serius sesadar-sadarnya. Nah,
kita balik lagi ke tema kita ya, dengan ajaran nabi palsu yang ada di Indonesia. Semua ajaran nabi-nabi ya selalu mengarah kepada Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan semua ajaran nabi-nabi itu menuntun Anda supaya mengasihi, mengampuni, memberkati. Keajaran Yesus kembali ke kasih kepada Tuhan. Tetapi ajaran yang bukan nabi yang benar, dia akan mengajarkan pembunuhan, dia akan mengajarkan percabulan, dia akan melegalkan homoseksualitas, dia akan mengajarkan kepada Anda supaya Anda mencurigai satu sama lain. Dari kemarin kita sudah membahas nabi palsu ke-25, yaitu Muhammad. Ya sudah banyak kita bahas. Tetapi balik lagi, itu sudah pernah terjadi di zaman Muhammad. Orang-orang dikasih tahu tentang kebenaran, ya mereka lebih senang dengar dongengnya Muhammad. Dongeng jin Ifrit, ya kan? Dongeng tentang jin yang masuk Islam, dongeng naik burak pergi ke surga, dongeng orang senang dengar begitu. Sama. Apa bedanya coba sekarang Anda bandingkan teori konspirasi hari ini dengan teori konspirasi zaman Muhammad? Sama. Nah, Anda akan selamat. Bukan masalah yang, tapi yang konspirasi itu yang diproduksi oleh para nabi-nabi palsu tadi, ya, yang ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, lihat ya, kita balik lagi. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akhirnya mereka sibuk dengan dongeng, supaya jangan sibuk dengan dongeng dan ini, ya, jangan mengumpulkan guru-guru palsu, ya, sibuk dengan teori konspirasi. Orang-orang yang sibuk dengan teori konspirasi, lihat ya, dia tidak menguasai diri dalam segala dan sabar menderita. Keder, panik. Semua paranoid ya, kayak kemarin itu yang hatersnya saya yang paranoid. Saya disadap. Islam adalah sebuah agama asumsi, ya, adalah sebuah agama ilusi, ya, dari kitab asumsi, ya, dari nabi yang berdelusi, sehingga umatnya berhalusinasi tentang ilusi Allah. Hati-hati, ya, dan jangan sampai orang Kristen mengikuti ilusi yang sama. Nah, seperti itu sahabat. Jika siapapun di dunia ini berebut kebenaran, maka akhirnya dia akan menjadi pribadi yang akan membuat hati masing-masing manusia terpecah belah. Ya, ini contohnya sampai disebut agama palsu, nabi palsu. Selintas dari semua videonya saya nonton sampai 2 jam lebih itu, banyak pembahasannya yang ada benarnya. Ada benarnya itu karena yang dia bahas adalah perilaku-perilaku oknum-oknum Islam. Nah, itu perilaku itu yang dia tarik, dibawakan ke diri baginda Rasulullah. Itu salah sekali. Bahkan disebut ajarannya halu, segala macam. Ini orang-orang seperti ini adalah sampah. Orang yang akan membuat dunia ini tidak aman. Seyogyanya agama itu, seperti video saya kemarin, agama itu dijadikan untuk memperbaiki diri ke dalam. Sehingga akhirnya orang melihat, wah, indahnya Islam itu dari perilaku kita. Wah, indahnya Kristen itu dari perilaku kita. Wah, indahnya Buddha itu, indahnya Hindu itu, dan yang lainnya dari perilaku mereka. Karena mengamalkan agama ke dalam dirinya. Jadi bukan untuk menyalahkan agama orang lain dengan mengacu kepada kebenaran agamanya. Nah, dalam hal begini, yang heboh juga di Indonesia ini sekarang adalah seperti si pesulap merah. Itu sama. Kebenaran yang dia percayai, dia menyalahkan kebenaran orang lain. Sehingga tenaga dalam, kasana, Indonesia ini dianggap palsu, dianggap bullshit. Apa bedanya? Dia biarkan saja dengan sulapnya. Yang perlu dia lakukan adalah memang membongkar dukun-dukun palsu yang memakai sulap untuk menipu pasiennya. Nah, itu perlu karena itu memang keahliannya soal sulap. Sama juga dengan orang ini. Dia melihat dari perilaku orang lantas dibawakan ke baginda Nabi. Ini adalah racun dalam kehidupan dunia ini. Pemecah kedamaian. Jadi dunia ini tidak akan pernah damai jika ada orang-orang yang seperti ini. Agama bukanlah alat untuk memecah belah manusia. Agama adalah untuk memperbaiki diri ke dalam sehingga memunculkan kedamaian. Saya lihat di TV One, Joseph Paul Zhang melarikan diri, PBNU melukai umat. Nah, kata ketua PBNU,
kasus Joseph Zhang adalah ujian bagi umat Islam. Bagi saya bukan saja ujian buat umat Islam, tapi ujian buat agama-agama manapun yang ada di dunia ini. Karena dia telah salah cara bertindak dalam mengamalkan agamanya. Tetap kita mesti ingat agama itu untuk perbaikin diri ke dalam, bukan untuk menyalahkan agama-agama orang lain atau mencari pasal-pasal agama orang lain, atau melihat dari pemeluknya yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, jangan dibawa ke agamanya, itu adalah oknum. Ada lagi, dari TV One juga, penista agama Islam Joseph Paul Zhang masuk daftar pencarian orang. Orang yang mengaku Nabi ke-26 diburu polisi. Dan ini memang harus diburu. Karena ini bukan ujian buat agama Islam, tapi ujian buat kedamaian manusia di dunia ini. Ujian buat semua agama-agama yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, jika setiap orang-orang yang beragama berlaku seperti dia ini, maka kita akan berperang. Maka kita akan baku hantam, baku ribut, kita akan terpecah. Jadi orang-orang seperti ini dan juga ustadz-ustadz yang menebarkan kebencian, juga orang-orang ya seperti sulap merah yang juga membahas sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, sehingga memercikan, membawa narasi yang kurang baik, yang akhirnya akan memperpecah belah kita. Ini tidak baik. Lakukan apa yang memang menjadi keahlian kita. Kalau pesulap hibur orang dengan sulap, ya. Nah, dengan sulap merasa sakti sehingga merasa benar sehingga disalahkan orang lain. Ya sama tipe-tipe seperti ini. Dan robah hal itu. Robah hal itu yang penting kita jaga adalah kedamaian hati sesama manusia ini. Kita saling menjaga karena kita adalah berbeda. Dan mari kita jadikan Indonesia ini menjadi miniatur dunia sebagai contoh dunia bahwa kita berbeda-beda tapi tetap bersatu. Artinya saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati. Dan jadikan pemahaman kita untuk memperbaiki diri kita ke dalam. Bukan pemahaman kita untuk berebut kebenaran, untuk menyalahkan orang lain. Jangan. Wanted mengaku Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang. Provokasi Joseph mengaku Nabi dan menista Islam. Ya sama juga. Seperti provokasi si pesulap merah atau apa. Pokoknya hal-hal seperti ini janganlah dikedepankan. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Janganlah kita menjadi sampah di dunia ini. Jadi agama manapun kebenarannya, orang-orang yang benar dia melakukan agamanya, dia pasti tidak nyaman dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi bukan ujian buat umat Islam saja yang seperti dikatakan Ketua PBNU. Orang ini menjadi ujian bagi umat agama manapun. Jadi demikian ya sahabat, mari kita jadikan agama untuk kedamaian. Kita perbaiki diri kita ke dalam dengan cara agama kita. Dan jangan sekali-sekali agama dijadikan alat untuk menyalahkan agama lain. Ketika kita berperilaku sesuai dengan agama kita, sesuai dengan keindahannya agama kita, maka orang-orang yang memang ingin mencari jati diri, mencari agama mana yang mesti dia anut, dia hatinya akan memilih agama kita ketika kita menjadi suri tauladan dari agama kita itu. Baik sahabat, demikian video saya kali ini, dan juga saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua, jika sahabat muslim, maka perlihatkanlah perilaku sahabat sebagai muslim yang baik, yang betul-betul murni sesuai dengan ajaran muslim. Bagi sahabat yang beragama Kristen juga lakukanlah ajaran-ajaran kebaikan, kemurnian ajaran agama menjadi perilaku sahabat, sehingga orang takjub dengan agama sahabat. Begitu juga agama lainnya. Oke sahabat, puncak dari agama itu adalah kemanusiaan, ya, menjaga perdamaian. Kita bertuhankan yang sama, tapi kenapa terjadi perperangan? Karena telah salah cara mengaplikasikan agama dalam kehidupan. Agama adalah untuk memperbaiki diri kita ke dalam, bukan untuk menyalahkan, mengkafirkan, menghina orang lain atau agama orang lain. Mari kita jadikan agama kita masing-masing menjadi puncak dari kedamaian, sehingga kita hidup berdampingan, bersaudara sesama manusia. Oke sahabat, ambil nilai-nilai kebaikan ini. Jangan sampai ada sedikit pun kita berebut kebenaran. Mana yang disebut berebut kebenaran? Kebenaran kita paksakan kepada kebenaran orang lain. Kebenaran kita paksakan untuk menyalahkan orang lain. Sementara orang lain juga mempunyai kebenarannya sendiri. Oke, terima kasih sahabat semua. Sukses bagi sahabat dan saya di sini serta kita semuanya. Mari
kita pererat kesatuan sesama anak bangsa, juga kesatuan sesama masyarakat dunia, dengan saling menghargai, saling menghormati, dan jadikan agama untuk memperbaiki diri ke dalam diri. Oke? Terima kasih sahabat. Salam buat sahabat agama manapun, dan juga kepada sahabat sesama muslim dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.